Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Kali ini kita akan membahas mengenai smartphone Xiaomi Redmi 9A sebagai smartphone level entry yang paling murah. Harganya hanya 1,2 juta saja dan kita sudah mendapatkan smartphone dengan layar IPS 6,5 inch dan memori 232 GB. Tersedia satu varian lagi dengan memori 332 GB dengan harga lebih mahal sekitar Rp100.000. Nantinya smartphone ini akan kita padukan dengan printer Bluetooth Gens MP251 yang harganya di sekitar Rp350.000. Dan jadinya kita sudah memiliki mesin kasir hanya dengan modal Rp1.550.000 saja. Mari kita lihat detailnya. Oke, ini adalah kotak dari Redmi 9A dengan gambar khas Indonesia. Di sini ada tulisannya, kami buatan Indonesia. Kalau kita balik, di bagian belakangnya ada deskripsi dari produk. Pada bagian bawah kita bisa melihat PT yang membuat smartphone ini. Berada di Pulau Batam. Di bagian tengah, kita bisa melihat ikon dari fitur yang mereka andalkan di smartphone ini. Yang pertama adalah layar 6,5 inch IPS. Panel IPS ini adalah panel LED terbaik saat ini. Bisa menghasilkan gambar dengan warna yang cerah dan tetap bagus walaupun dilihat dari samping. Biasanya smartphone dan tablet level entry masih menggunakan panel TN, sementara Redmi 9A sudah menggunakan IPS. Ini adalah satu nilai plus. Yang kedua adalah baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Lalu yang ketiga adalah prosesornya MediaTek Helio G25 yang terdiri dari 8 core dengan kecepatan 2 GHz. Dan bagian terakhir adalah lensa kamera belakangnya yang sudah 13 megapiksel dan ditambah dengan AI. Nah, kalau kotak ini kita buka, maka kita akan mendapatkan smartphone Redmi 9A. Kebetulan warna yang saya pilih adalah warna biru. Lalu ada surat cinta dari Alfinse, SIM card ejector, kabel USB, USB charger 10 watt, tidak ada tulisan fast charging, namun colokan listriknya sudah menggunakan colokan listrik standar Indonesia. Dan yang terakhir, manual book. Kalau kita lihat bodi Redmi dari belakang, terdapat satu buah lensa 13 megapiksel dan flashlight dengan warna background hitam yang agak menonjol keluar. Lalu di bawahnya ada garis biru yang menyebabkan desainnya akan kelihatan lebih elegan. Sedangkan bagian casing lainnya ada corak yang kalau kita raba akan terasa. Pada sisi kanan casing terdapat tombol volume dan power. Pada bagian atas terdapat jack 3,5 mm untuk headset, yang apabila kita pasangkan maka kita bisa mengakses fitur radionya. Ini adalah salah satu kelebihan dari Redmi 9A, karena di smartphone lain ada yang membuang jack audionya, sehingga kita harus menggunakan micro USB atau USB-C untuk menyambungkan ke headset. Lalu di sebelah kiri terdapat tempat untuk memasukkan SIM card dan memori. Sedangkan pada bagian bawah terdapat lubang micro USB, mikrofon, dan speaker. Sekarang kita hidupkan. Di sini kita mendapatkan OS Android versi 10 dengan MIUI versi 12. Ini adalah versi MIUI terbaru saat ini
Dan kita sudah mendapatkan aplikasi-aplikasi standar seperti Gallery, Play Store, Google Chrome, aplikasi-aplikasinya Google, dan lain-lain. Nah, pertama kita pilih setting, dan kita lihat about phone. Di sini kelihatan bahwa storage-nya adalah 32 GB dan sudah terpakai di 12,7 GB. Jadi total space-nya sesuai dengan speknya, 32 GB. Dan yang bisa kita pakai kurang lebih 20 GB. Kurang dari 20 GB ya. Dan tentunya akan lebih kurang lagi kalau kita akan melakukan update sistem dan menginstall aplikasi baru. Kalau kita lihat ke display, di sini sudah mendukung dark mode. Prosesornya agak lambat ya. Jadi berasa kalau kita tekan, nunggu agak sekitar berapa detik, baru akan berubah. Di bawahnya sudah ada reading mode. Lalu di sini sudah ada auto brightness. Gambar yang dihasilkan oleh panel IPS ini sudah bagus. Hanya saja kekurangannya bisa dilihat pada bezel yang berada di sekeliling panel. Ukurannya cukup besar ya. Tapi hal ini wajar saja karena smartphone ini masih di level entry. Kelebihan lain dari smartphone ini bisa kita lihat pada bagian kameranya. Karena Redmi ini dilengkapi dengan kamera belakang 13 megapiksel. Kita bisa melihat bahwa kamera ini sudah mendukung mode HDR dan sudah ada AI-nya. Tersedia pilihan portrait. Lalu kalau kita pilih more, tersedia night, time-lapse, dan short video. Sedangkan pada bagian kirinya tersedia video dan mode Pro. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan Redmi 9A dengan printer Bluetooth Jans MP251, lalu kita akan menggunakannya sebagai mesin kasir. Kita pilih Bluetooth. Lalu kita hubungkan ke RPP02. Passwordnya adalah 0000. Oke, sudah terhubung ya. Lalu kita buka Laris Pos dan login menggunakan akun kita. Start work date. Dan pertama kita setting dahulu ya agar aplikasi ini bisa menggunakan printer. Kita pilih application setting, printer setting, kasir printer. Printernya adalah UIM Bluetooth. Sudah berhasil print. Lalu print receive logo, iya. Oke, kita pilih kitchen printer, sama OEM Bluetooth juga. Dan kitchen divisionnya adalah dapur dan bar. Nah, kita coba untuk bertransaksi ya. Pertama kita pesan 2 paket makanan.
dan 2 paket minuman. Lalu kita coba cetak. Pertama kita cetak bil dahulu. Ini adalah hasil cetakan bilnya. Dan kemudian kita coba cetak dapur. Ini adalah hasil cetakan dapur. Sudah dipisahkan antara makanan dan minuman. Lalu kita coba cetak checker. Ini adalah tampilan dari hasil cetakan checker. Lalu kita coba bayar menggunakan uang kas sebesar Rp100.000. Sistem akan mencetak lagi struk pembayaran. Dan ini adalah hasilnya. Oke, ternyata cukup lancar ya. Jadi smartphone Redmi 9A ini sudah cukup nyaman untuk digunakan sebagai mesin kasir. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama dan paling menang dari Redmi 9A ini adalah faktor harganya. Berhubung smartphone ini bisa kita dapatkan di harga 1,2 juta saja. Apabila kita gabungkan ke printer Bluetooth dengan harga 350.000, maka kita bisa mendapatkan satu mesin kasir dengan harga 1,55 juta saja. Dan ini menjadi mesin kasir yang paling murah. Kelebihan kedua ada di panel IPS-nya. Dengan harga segini, biasanya merek lain masih menggunakan panel TN. Namun di Redmi 9A kita sudah mendapatkan panel IPS, sehingga kita bisa menikmati gambar yang kualitasnya bagus. Dan lebih enaknya lagi, pada seri 9A ini ukuran layarnya diperbesar menjadi 6,5 inch. Memang masih ada kelemahan seperti gambarnya kurang jelas apabila dilihat di outdoor, dan warna sRGB-nya masih belum begitu tepat. Namun kelemahan-kelemahan seperti ini tidak masalah untuk penggunaan sebagai mesin kasir. Kelebihan ketiga terletak pada baterai. Dengan kapasitas 5000 mAh, maka kita bisa menggunakan baterai untuk jangka waktu yang lama. Kalau bisa 1 hari kerja. Terutama apabila kita menggunakan stand seperti ini, yang tidak memungkinkan kita mencas handphone sambil kerja. Kelebihan keempat, kapasitas RAM sudah 2 GB dan storage 32 GB. Kapasitas segini sudah termasuk bagus ya untuk mesin kasir dengan modal harga segini. Namun dalam operasionalnya, kita tetap menyarankan agar jangan sambil membuka aplikasi lain. Selain kelebihan, tentunya masih ada kekurangan juga yang bisa kita rasakan dari penggunaan Redmi 9A sebagai mesin kasir. Kelemahan pertamanya terletak pada prosesor yang digunakan, yaitu Helio G25. Walaupun sudah octa-core, tapi masih tetap berasa ada jeda di setiap perintah yang kita kirimkan ke smartphone. Kelemahan kedua adalah masih belum mendukung MFC, padahal fitur ini banyak dicari oleh pengguna mesin kasir. Kesimpulannya, apakah Redmi 9A dan printer Bluetooth seperti ini worth it untuk digunakan sebagai mesin kasir? Jawabannya adalah, apabila teman-teman tidak membutuhkan fitur MFC, maka Redmi 9A ini worth it untuk dijadikan sebagai mesin kasir. Di sini faktor harga sangat membantu ya, karena harganya yang sangat murah dan kualitas barang yang kita dapatkan sudah bagus. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.